Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti IPS is Easy. Untuk semester 2 ini yang Bu Anin bahas pertama itu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di kelas 9. Nah, di sini bab yang pertama itu tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional itu bisa diartikan perdagangan barang dan atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk, badan atau lembaga suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Nah, setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan keuntungan. Jadi intinya perdagangan internasional itu perdagangan antar negara yang bisa lebih dari 2 negara. Kemudian faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Maksudnya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi oleh negaranya. Kemudian berikutnya perbedaan sumber daya alam. Letak geografis dan keadaan alam suatu negara itu mempengaruhi kekhasan yang dimiliki negara tersebut. Nah, kekhasan atau keunggulan sumber daya alam akan menjadi komoditas dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Contohnya misal, Jepang menjadi negara maju berkat sumber daya manusia yang unggul. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam melimpah, negara tersebut itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Berikutnya ada perbedaan iptek. Nah, ini semisal Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akan tetapi Indonesia belum mampu menghasilkan mobil berkualitas seperti produk buatan Jerman. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, Indonesia dan Jerman dapat melakukan kegiatan perdagangan internasional. Jerman mengimpor bahan baku pembuatan mobil dan Indonesia mengimpor mobilnya. Berikutnya ada perdagangan iptek, perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini dilatar belakangi budaya bangsa Indonesia, khususnya itu di bidang kesenian, dapat menjadi daya tarik bagi warga negara asing. Contoh misal, kerajinan tenun dan batik yang dimiliki Indonesia ini, hasil kerajinan tenun dan batik itu mendorong beberapa negara untuk mengimpor kerajinan tenun dan batik dari Indonesia karena tertarik akan tenun dan batiknya. Berikutnya, perbedaan biaya produksi. Negara dengan penguasaan iptek tinggi itu akan mampu memproduksi barang dan atau jasa yang lebih banyak dan berkualitas serta efisien. Nah, kondisi ini itu berbanding terbalik dengan negara yang tertinggal dalam penguasaan ipteknya. Faktor berikutnya adalah perbedaan harga barang. Contoh di sini, harga sepatu di Jepang itu lebih murah daripada di Indonesia. Kondisi ini mendorong beberapa pedagang Indonesia itu mengimpor sepatu dari Jepang dan dijual di pasar dalam negeri. Dari kegiatan tersebut itu pedagang akan memperoleh keuntungan yang lebih. Berikutnya ada kesamaan selera. Perdagangan internasional itu dapat dipengaruhi oleh persamaan dan perbedaan selera. Coba kamu lihat, hampir di setiap kota besar terdapat restoran internasional cepat saji, misal KFC, McD dan lain sebagainya. Nah, perkembangan ini itu disebabkan adanya persamaan selera masyarakat Indonesia atas makanan cepat saji. Adanya persamaan selera itu mendorong akan berlangsungnya kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini kegiatan ekspor dan impor itu memungkinkan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dipasarkan di negara tersebut.
Berikutnya, memperluas jangkauan pasar. Ini keinginan memperluas jangkauan pasar itu karena kegiatan perdagangan internasional itu merupakan salah satu alternatif untuk memasarkan produk dari suatu negara. Dan yang terakhir itu adalah kemajuan pada era globalisasi. Untuk dapat bertahan pada era globalisasi dengan kebutuhan yang makin kompleks, suatu negara itu mau tidak mau harus memiliki perekonomian yang mapan. Nah, dengan demikian negara itu harus menjalin hubungan internasional, termasuk perdagangan internasional. Kondisi di pasar global itu juga menuntut suatu negara harus ikut serta di dalamnya. Dan pada dasarnya setiap negara itu membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, next berikutnya itu kita bahas tentang manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama itu memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dalam negeri, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan, meningkatkan hasil produksi dalam negeri, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat memperluas daerah pemasaran, dapat mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kemudian bisa meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan bisa meningkatkan kualitas konsumsi masyarakatnya. Berikutnya, hambatan perdagangan internasional. Hambatannya yang pertama itu perbedaan nilai mata uang antar negara karena kita memiliki mata uang yang berbeda. Kemudian pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara. Ini kebijakan akan kita bahas pada sub yang keempat nanti. Poin keempat. Kemudian pembayaran antar negara sulit dilakukan dan beresiko besar. Berikutnya, terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu. Nah, ini ketika ada peperangan, ekonomi negara itu akan melemah. Baik peperangan di bidang politik maupun peperangan yang langsung fisik, misalkan contohnya Palestina itu. Berikutnya, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota dan proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu relatif lama karena memang terjeda oleh jaraknya. Kemudian hambatan yang terakhir itu mengenaan bea masuk yang tinggi. Berikutnya yang kita bahas itu adalah tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu meliputi yang pertama adalah penetapan tarif atau bea masuk. Tarif atau bea masuk itu pun dibagi menjadi 3 poin. Ada bea ekspor, bea impor, atau bea transito. Di mana bea ekspor itu merupakan pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang ekspor atau yang diangkut ke wilayah pabean negara lain. Sedangkan bea impor itu merupakan pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang impor atau barang yang masuk ke wilayah pabean suatu negara yang masyarakatnya sebagai konsumen akhir. Sedangkan kalau bea transito itu merupakan pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang melewati wilayah pabean suatu negara untuk dikirim ke negara lain sebagai konsumen akhir. Itu kalau tarif dan bea masuk. Berikutnya ada kuota. Kuota merupakan batasan barang yang akan diimpor atau diekspor. Kuota nanti itu pun dibagi-bagi. Kalau kuota impor itu ada absolut, negosiasi atau bilateral quote, tarif, dan mixing kuota itu ya. Kalau kuota ekspor itu intinya adalah bertujuan untuk menjaga kestabilan tingkat harga di dalam negeri dan menjamin ketersediaan pasokan barang di dalam negeri.
Berikutnya larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor dan impor itu sama dengan halnya embargo kalau kita mengenal nama lainnya. Jadi ada larangan ekspor dan larangan impor. Itu kebijakan larangan impor itu biasanya dilakukan dengan melarang masuknya barang-barang impor tertentu ke pasar dalam negeri. Sekarang berikutnya adalah subsidi dan premi. Subsidi itu merupakan kebijakan berupa perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga produk yang dihasilkan itu mampu bersaing dengan barang impor. Sedangkan kalau selain subsidi kan tadi ada premi. Kalau premi itu merupakan bantuan yang diberikan kepada produsen dalam negeri, di mana premi itu merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan memberikan hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Misalnya, pemerintah itu memberi apresiasi dan penghargaan atas barang yang berkualitas serta pencapaian tertentu atas target yang ditetapkan kepada produsen. Berikutnya ada dumping. Dumping ini merupakan kebijakan di mana menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya adalah itu untuk meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan di dalam negeri, di luar negeri, dan meningkatkan ekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir itu ada devaluasi. Devaluasi itu merupakan penurunan nilai mata uang. Nah, penurunan nilai mata uang, kebijakan ini itu bertujuan meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor, di mana harga jual valuta asing yang meningkat akan mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal. Nah, kondisi ini itu akan menurunkan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang impornya. Itu devaluasi. Nah, itu kebijakannya. Kemudian sedikit dari Bu Anin. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tetap semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.